Podcast Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Oke, mari kita merapat, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk hari ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar dari Keluaran 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Tetapi Bu Yohana akan membacanya ayat 17 dan 18 saja ya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Hari ini kita belajar tentang bekerja sama. Ada peribahasa yang mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Di sekolah sudah diajarkan ya, artinya apa? Sesuatu yang berat akan terasa ringan kalau dikerjakan bersama-sama. Musa merasa bahwa dia satu-satunya hakim yang layak untuk menghakimi orang Israel. Artinya menghakimi adalah memutuskan suatu permasalahan seperti hakim. Dia memutuskan benar atau salahnya satu permasalahan, mendamaikan yang bermusuhan, dan begitu banyak pertanyaan tentang kebijaksanaan Tuhan di bangsa Israel saat itu. Dia mengerjakannya sendirian. Jadi dia bekerja dari pagi sampai malam sampai kelelahan. Waktu itu ada mertuanya, Yitro yang ada di sana. Dia melihat dan menegurnya. Tidak baik seperti itu. Tidak boleh bekerja sendirian, harus bekerja dengan tim. Kalau kita bekerja bersama tim, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Pekerjaan yang tidak terpikirkan pertama jadi terpikirkan dan terselesaikan. Musa merasa bahwa saran dari Yitro itu benar. Dan akhirnya dia memilih beberapa orang yang bijaksana, yang dia baik, kedekatan dengan Tuhan, dan dia mengumpulkan orang-orang itu dan akhirnya diajari. Diajari untuk apa? Diajari untuk mengerti hukum Tuhan. Bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bangsa itu. Jadi setelah mereka sudah selesai, jadi ada kepala 10 untuk 10 orang, ada kepala 50, ada begitu banyak tingkatan-tingkatan yang ada di Israel saat itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau permasalahan yang kecil, permasalahan yang sederhana akan diselesaikan oleh hakim-hakim kecil ini. Tetapi kalau permasalahan yang besar yang tidak diselesaikan oleh hakim yang sudah ditunjuk oleh Musa, maka Musa lah yang akan memutuskan. Dengan proses seperti ini, orang Israel pun menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Musa tidak kecapean dan banyak orang-orang yang membantu Musa dan semuanya jadi teratur. Hari ini kita belajar untuk bekerja sama. Banyak orang yang merasa bahwa gotong royong akhir-akhir ini tidak penting. Padahal itu penting. Misalnya di lingkungan yang kecil kita saja. Kalau lihat mama sama papa lagi beres-beres rumah, adik-adik semua ikutan beres-beres nggak? Harusnya adik-adik semua ikutan beres-beres. Jangan hanya duduk dan main handphone. Lihat mamanya nyapu, ikut bantuin nyapu, ikut cuci piring, ikut apalagi beresin tempat tidur. Itu namanya bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan mama sama papa. Mungkin yang di lingkungan yang lebih besar lagi, waktu kita ada di kelas, kita akan mencoba membersihkan ruang kelas, mengelap meja, terus membersihkan kaca. Ini bersama-sama. Kalau kita bersama-sama, maka semua permasalahan ini dan semua beban yang berat akan cepat selesai. Coba lihat semut. Kalau ada makanan yang besar, dia ngangkat sendiri gak kuat. Dia akan bersama-sama dengan teman-temannya ngangkat. Jadi makanan yang besar itu akan terasa ringan kalau mereka mengangkat bersama-sama dan masukin ke sarang. Adik-adik juga harus mau ya bekerja sama. Jangan pilih-pilih, saya mau kerja sama dengan 1, 2, 3 teman-teman sendiri aja yang sama dengan saya. Tidak, kita harus belajar bekerja sama dengan banyak orang.
Misalnya kalau buang sampah, ada tukang sampah dibuang sembarangan. Nah, itu jangan. Kalau orang yang benar, orang yang tahu bekerja sama, dia akan memasukkan sampah itu di tong sampah. Kalau di kiri kanan tidak ada sampah gimana? Masukkan dulu di kantong. Nanti kalau lihat tong sampah baru dimasukkan ke tong sampah. Jangan dibuang di jalan atau waktu diangkut atau waktu berkendara dibuang begitu saja. Tidak boleh, itu berarti tidak bekerja sama. Hari ini kita belajar bekerja sama ya. Kalau kita di gereja bagaimana? Di gereja misalnya kita lagi sekolah minggu, ada guru yang belum masuk, guru sekolah minggu belum masuk. Oh, ruangan kelasnya, yuk dikasih krayonnya, dikasih di meja, semua duduk manis, tikarnya dibentangkan, dan itu namanya kerjasama. Jadi hari ini kita belajar untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya ya. Jangan egois. Kalau anak egois, dia nggak punya teman. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Dan Ibu berharap semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan hari ini diberikan hati untuk mau saling tolong-menolong, bekerja sama dengan orang lain. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami belajar dan ditegur untuk mau bekerja sama dengan orang lain. Tidak egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain juga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.